Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar lagi ya, masih pengembangan yang kemarin. Misalkan contoh soalnya gini, kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ya, step by step. Pertama, misalkan kita punya 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Ini ketentuan pertama. Ini namanya pertidaksamaan, ya. Pertidaksamaan linear. Karena kenapa linear? Karena di sini pangkat tertinggi dari variabelnya 1 ya. Ini x-nya pangkat 1, y-nya pangkat 1. Ini namanya pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena variabelnya ada dua, yaitu x sama y. X memiliki koefisien 2, y memiliki koefisien 1, ya. Itu tambahan dari saya. Kemudian ternyata soal ini ada ketentuan tambahan, yaitu apa? X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian y-nya juga sama, y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Untuk x ya dan y itu anggota bilangan real. Nah, seperti itu. Ini keterangan tambahannya ya. Kalau kemarin kan tidak ada x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0 ya kemarin ya. Sehingga gambarnya itu mungkin kalau saya buka catatan yang kemarin sebentar. Mana ya, ini fisika. Ini masih fisika. Nah, lihat ya. Ini kan nabrak semuanya kan. Yang penting di bawah garis ini kan ya. Seperti itulah. Nanti karena ada batasan x positif, y positif, nanti akan berbeda cerita. Ya. Oh, sorry. Satu lagi contohnya. Mana ya? Ini agak delay. Nah, kayak gini kan ya. Lihat. Ini kan pokoknya yang penting ini ada garis. Ya, ada persamaan garisnya. Nah, ini di bawahnya. Semuanya bloknya ya. Nah, nanti ada kan ini kan nggak ada ketentuan tambahan nih. Lah, sekarang ada ketentuan tambahan yaitu tadi x-nya lebih besar sama dengan 0, y-nya lebih besar sama dengan 0. Sehingga nanti akan berbeda cerita ya. Ini sebentar sambil saya ke halaman yang tadi. Nggak ada. Oh, ini ya. Sip. Kayak gitu ya. Itu yang terjadi ya. Daerah penyelesaian untuk ini kemarin sudah kita ketahui ya, atau mungkin saya ulangi saja deh. Caranya gimana? Kita pertama itu langkah pertama ya, langkah awal. Langkah awal itu kita bikin persamaan linear. Ini kan pertidaksamaan linear. Kita bikin persamaan linearnya. 2x ditambah y sama dengan 4 ya. Kemudian setelah ini apa? Kita bikin titik potong dengan sumbu x dan y-nya. Caranya gimana? Kita bikin x sama y ya. Saat x-nya 0, y-nya berapa? Saat y-nya 0, x-nya berapa, kayak gitu ya. Oke, saat x-nya 0, y-nya berapa? Saat y-nya 0, x-nya berapa? Caranya gimana? Kita substitusikan, misalkan saat x-nya 0, y-nya berapa gitu ya. Kita substitusikan nilai 0 ini ke persamaan ini, persamaan linear ini ya. Jadi, saat x-nya sama dengan 0, x sama dengan 0 gitu ya. Oh, sorry. Sama dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 4 kayak gitu. Ya. Sehingga ketemulah y-nya adalah 4. Di sini kita tulis ya, saat x-nya sama dengan 0, y-nya 4. Sebaliknya, saat y-nya 0, x-nya berapa nih? Oke, kita masukkan ke sini nih. Saat y-nya sama dengan 0, maka dimasukin ke sini ya. 2 dikalikan x ditambah 0 sama dengan 4. Berarti 2x sama dengan 4, atau x-nya adalah 4 dibagi 2, atau ketemunya 2. Kita tulis di sini 2. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita bikin kurvanya ya. Apa namanya? Kurva dalam koordinat kartesius ya, seperti itu. Kurva pertidaksamaannya. Oke. Ini 0. Saat x-nya 0, y-nya 4, sorry, bukan ke kanan, tapi ke bawah ya. Saat x-nya 0, y-nya 4. Oke. Ini y, ini x ya. X itu mendatar, y itu yang vertikal. 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya. Nah, ini nih ya. Saat x-nya 0, y-nya itu di titik 4. Kemudian, saat y-nya 0, x-nya 2. Ini y-nya 0, x-nya 2. X-nya ke sana ya. 1, 2. Nah, seperti itu. Ini 2 ya. Oke, ini 2. Nah, lihat. Di sini kurang dari atau sama dengan kan? Kurang dari atau sama dengan. Berarti apa? Kurvanya ini berupa garis yang tidak putus-putus ya. Kita hubungkan antara 4 sama 2 ini, kita tarik garis lurus seperti itu. Garisnya jangan putus-putus. Kenapa?
karena ada sama dengannya. Kalau kurang dari saja atau lebih dari saja, itu nanti garisnya putus-putus. Ya, oke. Kalau kemarin, kalau tidak ada tambahan keterangan tambahan yang seperti ini nih, Y positif, X positif gitu ya, maka seluruh area di bawah ini kemarin itu jawabannya itu sebagai himpunan penyelesaian. Tetapi ada tambahan nih ya, X-nya positif, Y-nya positif, kayak gitu ya. Nah, kita nanti akan tahu jawabannya sebelah sini apakah benar atau salah. Sebenarnya setelah langkah kita membuat garis ini adalah langkah ketiganya adalah kita memberikan titik uji ya. Titik uji itu P, bebas nilainya berapa yang pasti tidak pada garis ini ya, tidak pada garis yang dilalui ini. Titiknya tidak pada. Misalkan gini, kita pakai titik uji apa ya, Z gitu aja ya, Z. Z-nya itu pada titik 0,0 ya. Nah, kalau Z X-nya 0, ini X-nya ya, ini X, X1, ini X2. Sorry, ini Y1. Nah, nilai 0,0 ini kita substitusikan ke persamaan ini. Ya, ke persamaan linearnya atau ke 2X ditambah Y-nya. Hasilnya bagaimana? Apakah kurang dari sama dengan 4 ataukah lebih dari sama dengan 4? Kalau hasilnya kurang dari sama dengan 4 itu benar. Ya, artinya itu termasuk himpunan penyelesaian. Tetapi kalau kok lebih besar dari 4 ya, itu berarti bukan himpunan penyelesaian. Si titik ini ya, seperti itu. Nah, kita misalkan titik Z itu di sini nih. Kita misalkan di sini kan 0,0 nih. Sekarang kita substitusikan ya. 2 dikali 0 ditambah Y-nya juga 0. Hasilnya akan 0 kan? Nah, 0 lebih besar atau kurang apa lebih kecil dari 4? Halo, kita bandingkan 0 dengan 4. Menurut kalian? Ada yang bisa bantu jawab? Kecil ya. Di sini kan ketentuannya 0 kurang dari 4 ya. Lihat, artinya apa? Memenuhi pertidaksamaan linear ini ya. Bahwa titik 0,0 ini adalah salah satu himpunan penyelesaiannya ya. Artinya kalau kita punya garis kayak gini nih ya, himpunan penyelesaiannya dapat dipastikan di bawah ini ya, di sebelah sini. Di bawah garisnya, bukan di sebelah kiri ya, di sebelah kiri garis ini, bukan di sebelah kanan garisnya. Bisa nggak kita buktikan, misalkan ini kan 2, ini 1 ya, ini 1, ini 1. Oke. Ini kita buktikan di sini ya 2,1 ya. Oke, sip. 2,1, X-nya 2, Y-nya 1. 2, X-nya 2, Y-nya 1. Lihat, hasilnya berapa? 2 dikali 2 ditambah 1, 5 kan? 5 lebih besar dari 4 kan? Ya enggak? Karena 5 lebih besar dari 4 menyalahi ini kan? Ya, maka apa? Titik ini bukan himpunan penyelesaian. Itu kata kuncinya ya, salah satunya ya, seperti itu. Oke, jadi kalau tidak ada tambahan ini nih, X positif, Y positif, maka seluruh area di bawah atau sebelah kiri garis ini akan menjadi solusinya. Akan tetapi lihat, di sini ada tambahan. X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar dari lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? Kita lihat sumbunya ya. Sumbu X, ini sumbu Y. Berarti apa? Harus di atas sumbu X, harus di kanan sumbu Y ya. Kan sumbu Y itu yang positif yang kanan. X itu yang positif yang atas, ya nggak? Konsep seperti ini gampang ya. Kalau kita punya kode kasus kayak gini nih, maka apa? Area positif X itu yang sebelah kanan, ya kan? Sorry, ini garis X-nya nih. Sebelah atas itu positif dan sebelah kanan Y itu yang positif ya. Ini yang positif nih. Kalau di sini X-nya positif, X-nya negatif, ya. Y-nya positif. Ya, ini positif semua. Kalau yang sebelah sini X-nya negatif, Y-nya negatif. Yang sebelah sini Y-nya X-nya positif, Y-nya negatif, kebalikannya ini ya. Nah, ini kan syaratnya apa? X-nya positif, Y-nya positif. Maka apa? Daerah penyelesaian yang sebelah kanannya sumbu Y dan sebelah atasnya sumbu X. Jadi, mungkin saya menggunakan warna yang lain. Dapat dikatakan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah yang di akhir ini. Ya. Adalah yang di akhir ini. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Kalau kalau tidak ada rule X positif ya, positif itu semuanya ya. Garisnya perpanjang kayak tadi contoh saya tadi ya, seperti itu. Karena ini ada tambahan X-nya positif, Y-nya positif, ingat gambar ini ya.
X-nya positif berarti di atas, Y-nya positif berarti di kanan ya. Atas kanan kalau semuanya positif ya. Atas kanan. Berarti kan ini ya. Yang ini nggak termasuk, ini nggak termasuk, ini nggak termasuk kayak gitu loh. Ya, clear? Seperti itu? Clear ya. Kalau clear kita lanjutkan ke contoh yang lainnya. Ini waktunya kurang lebih 6 menit lagi ya. Mudah-mudahan cukup. Nah, sekarang gini nih. Ini kita sudah masuk ke sistem. Ingat, ada pertidaksamaan linear. Kalau sistem pertidaksamaan linear artinya ada lebih dari satu pertidaksamaan linearnya ya. Oke, itu keywordnya ya. Misalkan gini, kita punya sistem pertidaksamaan yaitu yang pertama, X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 3. Kemudian yang kedua, 3X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 6. Tambahan lagi bahwa X-nya positif itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian Y-nya juga positif, lebih besar sama dengan 0 ya. Dan seperti biasa X dan Y itu anggota bilangan real. Nah, ini namanya sistem pertidaksamaannya ya. Kita sudah mulai mengacu ke program linearnya nanti, mencari apa titik optimumnya ya. Kita sudah mengacu ke sana nanti. Kita sedang berjalan ke arah sana. Oke, lanjut. Nah, caranya gimana nih himpunan penyelesaiannya? Kita masing-masing kerjakan dulu pertidaksamaan yang pertama maupun yang kedua, nanti digabungkan ya. Dan yang penting wajib memenuhi syarat ini. Kayak gitu ya. Oke, yang pertama ya, yang satu gitu ya mungkin ya. X ditambah Y lebih besar sama dengan 3. Seperti biasa, langkahnya adalah kita bikin persamaan linearnya. X ditambah Y sama dengan 3. Lalu kita bikin apa? Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa ya? Kayak gitu ya. Aduh, terlalu bawah nih ya. X-nya 0, Y-nya 0. Oke. Kalau X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0, 0 ditambah Y sama dengan 3, maka Y-nya adalah 3. Ya. Kemudian saat Y-nya 0, X ditambah 0 sama dengan 3, maka ini menjadi 3 juga ya. X-nya menjadi 3 juga, kayak gitu. Oke. Jadi persamaannya kurvanya seperti apa mungkin saya sebelah kanan gambarnya ya, sebelah sini ya. Sebelah sini aja. Ini 0, ini X, ini Y, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya bikin garis-garis ini dulu, garis bantu dulu. Nah, saya akan sekarang bikin kurva yang pertama ya. Di sini ada sama dengannya, maka nanti garisnya garis lurus. Tidak putus-putus. Saat X-nya 0, Y-nya 3 di sini. Saat Y-nya 0, X-nya 3, berarti di sini. Kita bikin garisnya. Mungkin saya menggunakan garis warna yang lain. Kira-kira yang kontras yang apa ya? Mungkin yang warna kuning ya. Ini ya, lihat. Jelas dari situ kelihatannya? Ini persamaan yang garis yang pertama. Terlihat jelas dari situ warna kuning? Jelas ya, oke. Nah, sekarang setelah ini apa? Kita bandingkan ya. Kita akan mencari nilainya. Ya, apakah hasilnya lebih dari 3 atau kurang dari 3 untuk istilahnya itu mengetahui daerahnya ya, titik bantunya ya. Titik bantunya terserah apakah 0,0, yang paling gampang itu 0,0 ini ya. Karena 0,0 kan tinggal dikali dimasukin jadi semuanya cepat banget ya. Boleh nggak 0,5 misalnya, boleh saja. Kan titik ini nih. Jadi kan antara ini atau itu kan. Di sini boleh, dimanapun ya. Bebas. Titik bantu itu bebas ya. Saya biasa menggunakan 0,0 karena gampang ya. Karena gampang untuk kalkulasinya. Oke. Misalkan titik bantunya itu 0,0 ya. Titik bantunya mungkin saya pakai si pemisah di sini nih. Titik bantunya itu 0,0. Sebentar. Maka apa? Dimasukkan dalam X ditambah Y ya. X-nya 0, Y-nya 0, ditambah 0. Hasilnya akan menjadi 0 kan? Nah, 0 itu apakah lebih besar sama dengan 3 atau kurang dari 3? Jawabannya kurang dari 3. Berarti 0,0 ini bukan solusinya, bukan himpunan penyelesaiannya. Sebaliknya, sebelah kanan garis kuning ini yang merupakan himpunan penyelesaiannya ya. Seperti itu.
seandainya tidak ada ketentuan X positif, Y positif, ya, itu semuanya ya, yang penting di sebelah kanannya si garis kuning ini kayak gitu ya. Nah, karena ini ada ketentuan X positif, Y positif, maka tentunya yang sebelah kirinya sumbu Y dan sebelah bawahnya sumbu X tidak termasuk himpunan penyelesaiannya. Kalau saya gambarkan dengan warna kuning lagi, maka himpunan penyelesaiannya yang untuk garis ini adalah yang ini ya. Yang ke sana. Oke, yang ke sana. Ini himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear yang pertama. Kemudian saya akan gambarkan pertidaksamaan linear yang kedua, yaitu di sini yang kedua ya. Ini waktunya mau habis. 3x ditambah y sama dengan 6. Maka kita tulis seperti persamaan linear dulu. 3x ditambah y sama dengan 6. Nah, kita bikin ini ya. Saat x-nya 0, y-nya berapa, saat y-nya 0, x-nya berapa. Oke, saat x-nya 0, 3 dikali 0 ditambah y sama dengan 6, maka y-nya adalah 6. Saat y-nya 0, ini 0 ya, 3 dikali x ditambah 0 sama dengan 6, berarti x-nya adalah 6 dibagi 3 atau x-nya adalah 2 ya, seperti itu. Oke, saya gambarkan dengan warna yang agak sedikit kontras, warna apa ya? Warna merah mungkin ya. Oke, saat x-nya 0, y-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini nih. Kemudian saat y-nya 0, x-nya 2. 1, 2 ini ya, seperti itu. Lalu kita kali garis lurus. Set gitu ya. Garisnya tanpa putus. Kenapa tanpa putus? Karena di dalam hal ini adalah ada sama dengannya ya. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita juga butuh garis bantu. Garis bantunya apa? Garis bantunya titik bantu sorry ya. Titik bantunya misalkan 0,0 lagi ya. Titik bantunya apa ya, P gitu misalkan ya, 0,0. Sudah, tinggal masukkan ke 3x ditambah y. 3 dikali 0 ditambah 0, hasilnya kan 0. 0 kan kurang dari 6 kan, bukan lebih besar sama dengan 6 ya. Artinya titik P ini bukan termasuk himpunan penyelesaian ya. Sebaliknya di sebelah kanannya ya, garis merah ini adalah himpunan penyelesaiannya. Akan tetapi di sini x-nya positif, y-nya positif, maka yang warna merah ini himpunan penyelesaiannya adalah yang ini ya, yang sana, gitu ya. Ini yang merah. Oke, sorry, ini enggak, ya, ini enggak. Yang ini ya, yang merah ini. Nah, sekarang, tetapi kan ini kan sistem, berarti harus digabung antara yang warna kuning dengan yang warna merah kayak gitu. Nah, gabungannya berarti apa? Ini kalau saya bisa iris nggak sih? Nggak ada erasernya ya. Ada erasernya ya. Oh, ada. Sip. Ya. Maka himpunan penyelesaian akhirnya mungkin saya pakai warna yang lain. Warna apa ya? Warna yang agak sedikit kontras banget. Warna hijau nggak jadi ya mungkin ya. Jadi gabungan antara X sama Y loh. Kalau ini kan ada area yang punya merah saja. Ini ada area yang punya kuning saja. Maka hasilnya itu yang ini nih. Yang ini ya. Seperti itu. Yang ini nih. Ini saya tak garis ini nih ya. Ini sini, sana. Kira-kira ada gambaran mengenai himpunan penyelesaiannya? Yang warna hijau ini. TJA 1. Oke ya. Ya ini ke sana ya. Jadi gabungan ya. Jadi memenuhi yang merah dan memenuhi yang kuning. Ini kan kuning, ini termasuk yang kuning nih. Tapi kan tidak termasuk yang merah kan, karena harus di kanannya yang merah. Ini juga sama. Ini area merah nih. Tetapi kan di bawah area kuning, jadi nggak termasuk. Maka nggak termasuk juga ini. Nah, ini yang namanya titik optimum nih. Ya, titik ini titik temunya nanti titik optimum. Nanti ke depan kita akan mencari seperti ini ya. Ke depan kita akan mencari hal yang demikian. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Bu Yuni waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live meeting ya. Iya.